partisipasi itu tidak datang dengan sendirinya. Partisipasi itu tidak datang dari langit, ya, tapi dirancang, didesain, diskenariokan. Bagaimana merancang partisipasi peserta? Ya, sudah saya katakan bahwa partisipasi itu tidak datang dengan begitu saja, ya. Tapi partisipasi itu harus dirancang, ya. Partisipasi itu tidak turun dari langit, ya, turun jatuh dari langit, tetapi dirancang, ya, dibangun. Bagaimana kita merancang partisipasi peserta? Nah, proses partisipasi, ya. Ingat di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang proses daur belajar orang dewasa, ya. Salah satu teknik untuk merancang partisipasi peserta adalah dimulai dari pengalaman peserta itu sendiri. Di semua komunitas, ya, di semua masyarakat, ya, di semua pribadi manapun, ya, semuanya memiliki pengalaman dan pengetahuan, ya. Ini sebenarnya menjadi dasar untuk proses belajar bersama yang partisipatif. Jika kita bertanya tentang pengalaman, ya, tentang pengetahuan mereka sendiri, ya, pengalaman dan pengetahuan komunitas, ya, sudah barang tentu, ya, mereka akan berpartisipasi, ya, karena yang kita tanyakan, ya, yang kita bangun komunikasi itu dari pengalaman mereka sendiri, ya, pengalaman sehari-hari mereka. Kita tidak boleh berangkat dari teori besar, ya, konsep-konsep besar, ya, tapi berangkatlah dari hal-hal yang dekat dengan pengalaman mereka, ya. Berangkat dari fakta-fakta empiris, berangkat dari kenyataan-kenyataan objektif, pengalaman-pengalaman, pengetahuan komunitas itu sendiri. Berangkatlah dari situ. Jangan berangkat dari konsep yang rumit, ya, teori-teori yang rumit. Jika kita berbicara soal masalah kemiskinan, misalnya, ya, berangkatlah dari pengalaman kemiskinan komunitas itu sendiri, ya, pengetahuan mereka tentang kemiskinan, pengalaman mereka tentang kemiskinan, ya, bagaimana mereka memandang kemiskinan, ya, perspektif mereka tentang kemiskinan, ya, menurut mereka, menurut komunitas itu seperti apa. Ketika kita berangkat dari pengalaman real mereka, ya, maka partisipasi itu akan tumbuh, ya. Mereka akan secara aktif berbicara, mereka akan secara aktif mengumpulkan pandangan, gagasan, ide, atau pendapat mereka tentang kemiskinan dari perspektif mereka sendiri. Semua orang akan berbicara tentang pengalaman kemiskinan yang mereka alami. Mulailah dari pengalaman mereka sendiri. Jadi ketika mereka sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, keterampilan, ya, yang mereka miliki selama ini, ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan mereka, maka proses selanjutnya adalah mendorong masyarakat untuk melakukan analisis, ya, kenapa pengalaman itu terjadi atau kejadian-kejadian itu bisa terjadi, ya, fakta-fakta real itu bisa terjadi. Dorong mereka untuk melakukan analisis. Tentunya, ya, semua itu berawal dari pertanyaan-pertanyaanmu, ya, sebagai seorang fasilitator, ya. Jadi pertanyaan yang bersifat menganalisis, ya, pertanyaan bersifat mendeskripsi, ya, pertanyaan bersifat mengungkapkan pengalaman, ya, menemukan masalah, menceritakan pengalaman, ya, merumuskan masalah dan lain-lain sebagainya, itu dirangkai, ya, dirumuskan secara baik. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, ya, di konsep 5W1H, ya, rumusan pertanyaan yang mudah kita gunakan untuk menggali masalah, merumuskan masalah, menceritakan masalah, menceritakan pengalaman, bukan analisis, melihat hubungan sebab akibat dari masalah-masalah yang terjadi. Nah, misalnya, jika pertanyaan kita awali dengan kata mengapa, itu berarti kita sedang mendorong mereka untuk melakukan analisis, melihat hubungan sebab akibat, ya, hubungan korelasi antara masalah, ya, antara pengalaman yang terjadi.
jika pertanyaannya itu diawali dengan kata bagaimana, ya, kenapa, kapan ini atau itu terjadi, atau masalah ini dan masalah itu terjadi, atau siapa yang mengalami, di mana kejadian itu terjadi. Sebagai fasilitator berupaya untuk mendorong mereka untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka. Menceritakan pengalaman, ya, mengungkapkan pengalaman, mendeskripsikan pengalaman. Ketika mereka sudah mengungkapkan, ya, menceritakan pengalaman, mengungkapkan pengalaman, atau melihat hubungan sebab akibat dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami, dorong mereka untuk menarik kesimpulannya sendiri, ya, berdasarkan apa yang mereka jumpai dalam proses diskusi itu. Kalau mereka sudah punya pengalaman, ya, kalau mereka sudah melakukan analisis dengan baik, kalau mereka sudah melakukan penarikan kesimpulan secara baik, terakhir dorong mereka untuk membuat kesimpulan bersama, membuat kesimpulan secara kolektif. Nah, jika mereka sudah punya kesimpulan kolektif, ya, tanyakan apakah yang akan kalian lakukan, ya, supaya pengalaman atau kejadian atau masalah itu tidak terulang lagi atau tidak terjadi lagi. Maukah desa kita seperti ini terus? Maukah kampung kita seperti ini terus? Apakah kita mau bangkit? Apakah kita mau berubah? Dorong mereka untuk merumuskan komitmen, ya, dan konsistensi bersama. Nah, itu yang disebut dengan merumuskan gagasan penerapan. Pada intinya bahwa partisipasi itu tidak datang dengan sendirinya. Partisipasi itu tidak datang dari langit, ya, tapi dirancang, didesain, diskenariokan dengan alur proses yang logis, jelas, dan mudah dipahami. Di video-video sebelumnya sudah saya bilang bahwa fasilitator adalah seorang desainer, fasilitator adalah seorang arsitek, ya, perancang proses, ya, perancang proses yang logis, yang mudah dipahami.